Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fitriani SPD MPD, salah satu tenaga pengajar pada program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara. Video dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025 sebagai bentuk pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT khususnya di aspek pengajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi dan informasi umum dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah perkembangan motorik. Mata kuliah perkembangan motorik merupakan salah satu mata kuliah wajib pada semester 3 pada program S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara dengan bobot SKS sebanyak 2 SKS. Pada mata kuliah ini dibahas tentang pertama, perspektif perkembangan individu yang meliputi prinsip perubahan sepanjang hidup dan periodisasi perkembangan serta terminologi teori perkembangan. Yang kedua, konsep dasar perkembangan motorik yang meliputi tentang pengertian perkembangan motorik, perbedaan pertumbuhan, perkembangan dan kematangan, prinsip perkembangan motorik, nilai-nilai perkembangan motorik, tujuan dan fungsi perkembangan motorik hubungannya dengan perkembangan kognitif. Yang ketiga, aspek perkembangan motorik yang meliputi urutan perkembangan motorik dan sasaran perkembangan motorik, perspektif perkembangan motorik, pendekatan interdisipliner terhadap perkembangan motorik, merancang penelitian dalam perkembangan motorik. Yang keempat, perkembangan motorik hubungannya dengan perkembangan sosial yang meliputi tentang perkembangan harga diri dan olahraga, pengaruh sosial selama masa perkembangan, yakni masa balita, masa kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Yang terakhir, perkembangan motorik hubungannya dengan perspeksi gerak. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dalam mata kuliah ini adalah diharapkan mahasiswa mampu mengenal dan mendefinisikan konsep perkembangan motorik, mampu mendefinisikan, mendeskripsikan, dan menganalisis berbagai aspek psikologi perkembangan yang berhubungan dan berdampak terhadap kualitas teknik yang ditampilkan atlet dalam berbagai cabang olahraga. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah Delivery Interaction and Assessment atau disebut DIA, di mana pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk memastikan proses belajar mengajar berlangsung secara menyeluruh dan efektif dengan menekankan pada 3 komponen utama, yaitu penyampaian materi, yang kedua interaksi pembelajaran, yang ketiga penilaian pembelajaran. Penilaian saya berikan dengan bobot presentase di mana kuis 35%, tugas 30%, UTS 15%, dan UAS 20%. Demikian deskripsi singkat dari mata kuliah yang saya ampu. Selanjutnya mari kita saksikan bersama video pembelajaran saya lakukan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya mulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan absen dulu. Ahmad Derik, Ahmad Sudiatmo, Albar, Ambotuo, Ananda Puspita, Ariska Putri,
Chandrawinata, Cantika, Deswita, Dion, Dito Sulaiman, Elni, Evi Wulandari, Giovanni, Jufiadin, Laode Rahmat Syahban, Lisgita Cahyani, Lisdawati, Monli, Muhammad Awal, Muhammad Jihal, Wayan, Muhammad Aji, Abdul Kudus, Mas Jun, Febi, Muhammad Reski. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Baik, saya akan pimpin, berdoa dimulai. Selesai? Untuk pembelajaran selanjutnya masih ada yang ingat pembelajaran kita sebelumnya? Masih, Bu. Oke, baik. Saya minta salah satu mahasiswa untuk menjelaskan salah satu materi yang sebelumnya saya telah sampaikan. Ada yang bisa kemukakan? Ya, oke, silahkan. Baik, pelajaran minggu lalu itu pengertian perkembangan motorik, di mana perkembangan motorik adalah proses tumbuh kembang anak dalam aspek fisik terkait gerak. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan melangkah ke materi pembelajaran yang mana dalam hal ini mengenal lebih dalam terkait perkembangan motorik. Ya, perlu kalian ketahui bahwa proses tumbuh kembang anak itu ya dari dalam rahim hingga ia dewasa. Ya, proses gerak yang mana anak tersebut harus dibarengi dengan dukungan orang tua. Jadi memahami perkembangan motorik anak, dalam hal ini perkembangan motorik adalah fondasi penting. Kenapa dikatakan penting? Ya, karena dalam tumbuh kembang anak mencakup kemampuan untuk bergerak dan berinteraksi dengan lingkungan. Ini melibatkan koordinasi otot dan saraf yang memungkinkan anak melakukan berbagai aktivitas dari yang sederhana hingga yang kompleks. Ya, jadi dari usia tumbuh kembangnya itu berangsur-angsur sesuai dengan pola tumbuh kembang anak. Ya, itu tadi perkembangan. Perkembangan adalah perubahan kualitatif yang menunjukkan peningkatan fungsi dan kompleksitas. Ini mencakup kemajuan dalam kemampuan motorik, kognitif, ya, sosial dan emosional. Ya, memungkinkan anak beradaptasi lebih langsung. Dalam hal ini bagaimana cara anak untuk bersosial? Ya, dari misalnya dia melihat ada sesuatu yang ingin dia lakukan. Misalnya kalau yang berkelanjutan, anak tersebut dari dia berjalan, melompat, ya. Dalam hal ini perlu kalian tekankan bahwa antara anak perempuan dengan laki-laki, anak laki-laki itu dominan otak kiri. Jadi motorik kasar. Ya, jadi jangan heran kalau anak laki-laki itu hobinya panjat, ya, meloncat, lari. Nah, berbeda dengan anak yang perempuan. Jadi dia dominan otak kanan, motorik halus, ya. Jadi dia buat kancing baju, ya, buat menggambar, melukis, ya. Jadi itu dominan. Jadi menggunting, beda dengan anak laki-laki. Next. Ya, di sini prinsip-prinsip penting perkembangan motorik itu ada 3. Ya, dari perkembangan terjadi dari kepala ke kaki, ya, tidak terbalik. Jadi dari kepala ke kaki itu. Next. Ya, di sini nilai-nilai dalam perkembangan motorik bukan hanya tentang kemampuan fisik. Ya, adapun yang pertama kemandirian dan interaksi sosial. Jadi anak itu harus dibiarkan berinteraksi di luar, jangan divakum di dalam rumah. Karena ketika
dia di vakum di dalam rumah dengan HP, ya otomatis proses perkembangan motoriknya tidak berkembang dengan baik. Ya, misalnya dia main pasir-pasir kan biarkan, tapi dengan diawasi oleh orang tua. Ya, itu ya. Oke, dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, ada yang mau ditanyakan? Ada Bu. Oke, saya persilahkan Delon. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana peran orang tua dalam mendukung perkembangan motorik anak? Oke, Baik. jadi dalam peran orang tua dalam perkembangan motorik anak ya sangat penting, ya sangat penting. Di mana tumbuh kembang anak ini harus dibarengi dengan dukungan orang tua. Ya, jadi orang tua di sini salah satu caranya memfasilitasi alat peraga, baik itu permainan berupa parcel, Lego, alat mewarnai, kertas yang lengkap. Jadi salah satunya di sini, salah satunya yang biasa Anda sering lihat, ya anak-anak pada umumnya sebelum ada permainan yang diedukasi bermain pasir, ya. Tapi dalam hal ini orang tua harus mengawasi, ya jangan sampai ya pasirnya itu ditelan, gitu, ya. Bermain pasir itu baik, berani kotor itu baik, ya. Jadi itu termasuk salah satu rangsangan untuk perkembangan motorik anak, ya. Di sisi lain, jika anak laki-laki, ya jangan dibiarkan bermain terlalu jauh dari rumah. Boleh saja dia bersosial di lingkungan luar, tetapi dalam hal ini harus diawasi oleh orang tuanya. Jangan dibiarkan, karena proses perkembangan kognitif dan sosial anak itu harus dibarengi. Harus diawasi dengan pengawasan orang tua, karena tidak kegiatan sosial di luar itu ya terlalu banyak pengaruhnya, sehingga anak tersebut bisa tumbuh kembang sesuai dengan ya area tempat dia bersosial. Dari penjelasan saya, masih ada yang mau bertanya? Saya Bu. Oke, baik Wak Ode, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan. Adapun pertanyaannya yaitu bagaimana cara meningkatkan kemampuan motorik anak? Oke. Pertanyaannya sangat bagus, jadi langsung saja saya akan jawab. Di sini ada alat pendukung, ya, di mana alat ini merupakan salah satu alat untuk melatih perkembangan motorik anak. Ya, sebentar saya akan memanggil dua mahasiswa untuk mempraktekkan dari alat tersebut, kegunaan alat tersebut, bagaimana alat ini mendukung proses perkembangan motorik anak. Ya, baik itu dari melompat, berjalan, melatih keseimbangan, ya, dan fokus anak. Ya, jadi di sini terkait tentang kognitif, sosial, dan proses gerak anak. Ya. Oke, baik, saya akan minta dari mahasiswa siapa yang bersedia? 3 orang. Ya, Gio, Monli, sama Destal. Ini Bu. Oke. Ya, oke. Di sini perlu kalian ketahui bahwa ada kegiatan melompat, ya, latihan koordinasi, latihan keseimbangan. Ya, jadi ada papan start. Jadi Gion nanti mempraktekkan, nih, tahu kan? Jadi dia sambil berhitung juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada kegiatan melatih kognitif anak. Sambil dia bergerak. Jadi bermain sambil belajar. Oke, Gio. Praktekkan Gio. Terus begini. Ya. 1,
2, Oke. 3, Nah, 4, oke, lompat. 5, Lagi. 6, 7, 8, Oke. 9, 10. Ya, langsung balik ke sana. Ya, itu menapak, 2 kaki, lompat. Ini. Lagi. Oke, lagi. Oke. Terus Sesuaikan posisi kaki, kanan, kiri, kanan, kiri. Kanan. Kanan. Kaki kanan. gini. Ya, oke, langsung. Ya, lanjut lagi. Terus. Oke, berputar balik. Ya, di sini kakinya posisinya dijinjit. Jalan jinjit. Gini. Ya. Ya, di sini loncat kombinasi tangan dan kaki. Gini. Oke, turun. Lagi. Oke. Di sini melatih keseimbangan. Kanan. Kanan. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Oke. Finishnya lompat dengan kedua kaki. Di mana? Itu yang merah. Oke, finish. Selesai. Lanjut, Monli. Oke, baik. Selanjutnya Monli. Siap? Siap, Bu. Oke, silahkan. 1, 2, 3, Oke. 4, 5, 6, Oke. 7, 8, 9, Oke. 10. Oke, lanjut. Oke, kanan, kiri, kanan, kiri. Oke, selanjutnya ya melatih keseimbangan dengan jalan berjinjit. Oke, selanjutnya koordinasi kaki dan tangan. Ya, selanjutnya keseimbangan. Seolah-olah berjalan di atas papan. Oke, finish. Destal, sudah siap? Siap, Bu. Oke, silahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ya. Oke, selanjutnya jalan jinjit. Oke, kombinasi loncat tangan. Oke. Ini melatih keseimbangan. Oke. Gerakan terakhir adalah melompat dan finish. Itu penjelasan dari pertanyaan saudari Waode dan sudah dipraktekkan langsung oleh teman-temannya. Terima kasih kepada 3 mahasiswa yang telah membantu praktekan. Itu saya persilahkan untuk kembali. Oke, baik, tadi itu adalah materi untuk pertemuan kali ini. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan tugas di mana mahasiswa membuat video edukasi tentang perkembangan motorik anak. Dalam hal ini, durasi video edukasinya minimal 5 menit. Jadi Anda mempraktekkan gambaran proses perkembangan motorik dalam bentuk permainan. Ya. Bisa? Ya, bisa dipahami? Baik, dari materi hari ini saya akhiri pertemuannya dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.